Ya, itulah kalau kita berangkat ke situ. Nah, saya kira kemungkinan untuk bahwa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra ungkapnya. Tapi kalau misalnya dalam konteks Surya Paloh mendukung Prabowo, menurut saya itu agak sulit kalau pilihannya. Kalau Megawati mendukung Prabowo masih mungkin. Karena Megawati dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sementara Surya Paloh tidak dilematis. Pilihannya terhadap Anies Baswedan itu adalah sudah pilihan yang tepat menurut saya. Dan untuk kepentingan yang strategis mudah saja. Kalau Anies menang maka dia jadi kingmaker, orang yang dihormati, orang yang dituakan di dalam pemerintahan. Tapi kalau seandainya Anies gagal maka perahu Nasdem bisa dirapatkan dengan siapapun yang menang seperti taktik atau strategi Golkar. Jadi nggak juga susah bagi Surya Paloh untuk katakanlah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jangan lupa channel satunya dihidupkan juga Sobat RH sekalian. RH channel ya. Kita bacakan ya, ini menarik pernyataan dari Zulfan Lindan yang selalu vokal terhadap Surya Paloh. Jadi Sobat era sekalian, kalau ada orang vokal ya, jangan kita lantas anggap sakit hati ya. Anggap saja dia punya keberanian untuk ngomong apa adanya. Itu ya yang paling penting. Ya Sobat era sekalian, itu ya. Jadi silakan kalau tertarik dengan produk-produk keren cadas dan juga umroh bareng ya. Saya tentatif mudah-mudahan bisa nyusul esok harinya tanggal 5 Maretnya. Tergantung apakah saya bisa mempersingkat kunjungan saya ke pesantren di Bondowoso. Itu saja Sobat era sekalian, coba kita lihat. Ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Apa yang diisukan, disebutkan oleh Zulfan Lindan. Kita baca dan kita telah dengan kritis ya. Surya Paloh diisukan tak berani majukan Anies. Zulfan Lindan, jika pasangan capres-cawapres hanya 2, dia bisa merapat ke Gerindra. Kita lihat ya. Warta Ekonomi Jakarta, politisi senior sekaligus mantan kader Nasdem. Oh, rupanya udah berhenti ya. Zulfan Lindan mengatakan mantan ketua umumnya Surya Paloh disinyalir bisa saja pindah ke koalisi Gerindra dan meninggalkan Anies Baswedan jika paslon dalam Pilpres 2024 hanya 2. Oke, kita lihat. Mas Surya Paloh itu akan berada di tempat lain kalau calon presiden dan calon wakil presidennya lebih dari 2. Kata Zulfan Lindan melansir dari Total Politik ya. Kalau calonnya hanya 2 misalnya tidak ada pilihan, bisa jadi dia merapat ke Prabowo tambahnya. Oke, coba kita lihat ya. Meski begitu, wartawan senior Bambang Harimurti mengatakan bahwa apa kemungkinan itu kecil terjadi karena Paloh dan Prabowo bukan sosok yang cocok. Tapi kalau saya bicara dekat dengan Pak Surya Paloh sih, saya merasa personalnya nih dua orang ini Paloh dan Prabowo nggak bisa nyambung lah. Tapi mungkin udah berubah ya, kata dia. Meski begitu, Zulfan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Dia mencontohkan hubungan Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat retak namun kini sudah sering ngobrol lagi. Ya, ngobrol boleh tetapi dalam satu perahu belum tentu ya. Bisa ya kan, contohnya kita tahu bagaimana hubungan Paloh dengan Luhut. Perbedaannya juga tajam ya, tapi itu masih bisa ketemu, kata dia. Kemudian konon katanya mau sempat berkelahi segala Luhut dan Surya Paloh ya, menurut apa yang pernah saya baca. Dan kemudian secara formal sebenarnya Paloh dan Prabowo mereka sudah ketemu ketika itu Prabowo pun berkunjung ke Nasdem. Ya, diterima bersama-sama jelasnya. Ya, itulah kalau kita berangkat ke situ. Nah, saya kira kemungkinan untuk bahwa
dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra, ungkapnya. Oke, saya akan memberikan ulasan begini saudara sekalian ya. Untung dan ruginya bagi Surya Paloh. Ya, gini. Di Indonesia ini ada politisi-politisi yang sangat senior dan respected, dihormati karena powernya. Power itu terbentuk karena dia memiliki resources, terutama financial resources yang besar. Sebagai contoh misalnya, atau dia mantan pejabat. Jadi kalau saya masukkan ke dalam sebuah lingkaran, maka politisi senior di Republik Indonesia itu adalah politisi yang level keseniorannya di atas Presiden Jokowi. Lalu yang sedang aktual saat ini berkuasa adalah level Presiden Jokowi. Jadi kalau level di atas Jokowi itu katakanlah usianya di atas 70-an ya, maka level Presiden Jokowi itu usianya 60-an. Nah, level di bawah Jokowi yang akan mulai menggantikan estafet Jokowi itu 50-an. Jadi yang existing 60-an Jokowi ini masih berkuasa, tapi yang 70-an itu masih juga punya pengaruh besar. Nah, yang 50-an itu akan merangsek ke sana. Yang 40-an itu mencuri perhatian seperti AHY misalnya. Yang 30-an belum ada. Jadi karena itu sobat era sekalian, karena 30-an tidak bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita lihat ya, di antara tokoh-tokoh yang usianya 70-an itu, maka kita di situ ada Prabowo Subianto, ada Surya Paloh, kemudian ada siapa lagi? Ada Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Yusuf Kalla, ada SBY. Ini ada 5 tokoh kunci ini, ya. Nah, 5 tokoh kunci ini besar tetap pengaruhnya. Ya, ada tambahan-tambahannya seperti Hendro Priyono, tetapi Hendro Priyono lebih pada operator ya. Mungkin operator dari kekuatan-kekuatan tertentu. Tetapi ini adalah 5 tokoh yang punya pengaruh langsung, yang frontliner di depan terlihat. Jadi SBY yang mengendalikan Demokrat, kemudian JK yang walaupun tidak memiliki kendaraan politik tapi tetap besar pengaruhnya, terutama karena lobby dan relasinya, dan juga mantan 2 kali wakil presiden dan punya pengaruh yang cukup besar juga. Kemudian Megawati kita tahu siapa dia, ketua umum partai politik juga. Surya Paloh ketua umum partai politik juga. Dan Prabowo ketua umum partai politik juga. Kalau kita bicara mengenai patronase ya, rasanya mereka ini nggak mungkin digabung dalam satu perahu. Jadi yang paling memungkinkan adalah mereka ini punya anak buah yang sama. Tetapi kalau mereka bergabung dalam satu perahu agak susah, agak sulit menurut saya. Misalnya kecuali orang-orang tertentu ya, misalnya SBY gabung dengan katakanlah Surya Paloh, mungkin agak sulit. Tapi mereka bisa saja menyepakati Agus AHY misalnya, itu mungkin. Tapi kalau misalnya dalam konteks misalnya Surya Paloh mendukung Prabowo misalnya, menurut saya itu agak sulit kalau pilihannya. Kalau Megawati mendukung Prabowo masih mungkin. Karena Megawati dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sementara Surya Paloh tidak dilematis. Pilihannya terhadap Anies Baswedan itu adalah sudah pilihan yang tepat menurut saya. Kenapa begitu? Sederhananya adalah Anies adalah tokoh junior. Jadi 2 dasawarsa di bawah Surya Paloh. Jadi sebagai yang senior, Anies diharapkan merangsek, maka senioritas Surya Paloh itu akan membuat dirinya nyaman ketika berhadapan dengan Anies, kalaupun Anies terpilih sebagai presiden. Tapi kalau Prabowo menjadi presiden, mungkin gak nyaman bagi Surya Paloh untuk katakanlah ngomong, mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. Jadi sebagai kingmaker, Surya Paloh pasti lebih nyaman ke Anies Baswedan. Nah, dan untuk kepentingan yang strategis mudah saja. Kalau Anies menang maka dia jadi kingmaker, orang yang dihormati, orang yang dituakan di dalam pemerintahan. Tapi kalau seandainya Anies gagal, maka perahu Nasdem bisa dirapatkan dengan siapapun yang menang, seperti taktik atau strategi Golkar. Jadi nggak juga susah bagi Surya Paloh untuk katakanlah berubah. Karena misalnya Ganjar dan PDIP. Surya Paloh mungkin susah berkomunikasi dengan Megawati, tapi tidak dengan Ganjar Pranowo pastinya. Hanya memang kalau Ganjar yang menang, sejauh mana cengkeraman PDIP menganggapnya sebagai petugas partai seperti kepada Presiden Jokowi. Tapi menurut saya Ganjar tidak akan lebih mudah dikendalikan dibandingkan Jokowi. Kalau Jokowi saja melawan, apalagi Ganjar Pranowo. Makanya
Tidak heran kalau Megawati kemudian agak was-was juga dengan sosok ini ya. Karena Ganjar orang yang jauh lebih sophisticated, jauh lebih canggih ya, jauh lebih tahu medan, jauh punya lebih banyak wibawa dan jaringan yang barangkali justru akan jauh mengalahkan Puan Maharani sekalipun ya, dan tokoh-tokoh senior lainnya. Apalagi Megawati tidak ada lagi di kepemimpinan atau step down nantinya. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi analisis Zulfan Lindan menurut saya enggak juga ya. Jadi misalnya dua calon itu Prabowo versus Anies, saya kira tetap akan ke Anies Baswedan Surya Palohnya. Hanya nanti dia bisa bernegosiasi. Kalau nanti kalah ya dia bisa gabung dengan pemerintahan. Toh yang gabung itu Surya Paloh bukan Anies. Jadi kalau dia gabung dia tidak akan dimaki-maki seperti halnya Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi karena dia bukan calon Surya Paloh. Gitu. Tapi kalau menang dia menjadi kingmaker. Jadi itu analisis saya ya. Kalau bagaimana dengan 3 calon akan dia lompat? Enggak juga, dia tetap ke Anies Baswedan. Karena dia melihat hal yang strategis. Kecuali ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Salah satu tekanan misalnya Johnny G. Plate yang diendus-endus mau dijadikan tersangka misalnya, ya itu salah satu bentuk tekanan juga. Tetapi apakah tekanan itu akan membuat Surya Paloh mundur akhirnya? Konon ya, bisik-bisik tetangganya justru karena bernegosiasinya gagal untuk tidak melanjutkan kasus ini, makanya kemudian dia terus go forward untuk mencalonkan Anies Baswedan. Kita tidak tahu ya panggung belakangnya seperti apa isi pertemuan Surya Luhut dan Surya Jokowi, tapi yang jelas sampai saat ini paling tidak Nasdem belum mencabut dukungan kepada Anies Baswedan walaupun dia terus bersafari. Tapi dugaan saya walaupun dia terus bersafari, yang dia lakukan, Nasdem lakukan barangkali adalah ingin menarik koalisi istana ke dalam koalisinya. Jadi ada moderasi di sana, ya istilah Rocky Gerung tukar tambah. Dia tidak mau mengajak PKS Demokrat yang dipersepsi sebagai oposisi, tapi barangkali akan lebih nyaman kalau seandainya Anies berpasangan dengan salah satu dari KIB, misalnya Erlangga Hartarto atau siapapun yang di-endorse oleh KIB. Sehingga paling tidak ada moderasinya ya, ada moderasinya. Jadi tetap mengeksklud Demokrat dan PKS. Walau alam kita nggak tahu, tapi itu bisa jadi menjadi satu alternatif. Jadi skenario awalnya tetap disingkirkan Demokrat PKS, tetapi Anies tidak. Jadi Anies di-endorse oleh Nasdem dan oleh Golkar misalnya, atau oleh KIB melawan Prabowo Subianto. Jadi bagi istana berhasil menyingkirkan Demokrat dan PKS, tetapi mereka menghadapkan antara Prabowo dan Anies. Tapi Anies, kaki-kaki Anies tidak lagi kaki oposisi, tapi kaki istana. Ini menarik ya, kalau kita melihat analisis ini ya, namanya politik ya, tidak ada yang sempurna ya. Jadi kalau Anda menganggap bahwa Anies betul-betul akan menjadi manusia yang berbeda, sosok yang berbeda, ya kita harus realistis juga. Kita lihat sejauh mana kekuatan Anies Baswedan untuk tampil independen ya dalam kontestasi ini. Karena bagaimanapun dia akan amat sangat bergantung kepada orang-orang yang mengendorse-nya, terutama yang mengendorse dari sisi kekuatan partai politik dan kekuatan finansialnya. Itu saja Sobat Era sekalian ya. Dan kita akan bahas isu-isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, ada telepon. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kalau tadi kita membahas ada partai besar yang merapat ke Anies. Nah, ini kita membahas politisi ini yang makin pesimis. Katanya ada upaya untuk mendeadlockkan pencalonan Anies Baswedan. Masuk akal. Jadi upaya mendeadlockkan jalan, tetapi konstelasi politik yang baru bisa juga terjadi.
Misalnya ya sudah saya sebutkan kan, kalau upaya mendeadlockkan itu misalnya ya deadlock mengenai calon wakil presiden. Karena wakil presidennya deadlock ya sudah bubar. Tapi jangan lupa mungkin saja ada konstelasi politik baru yang lepas dari cengkeraman istana misalnya, yang tiba-tiba bergulir, menggelinding begitu saja. Jangan lupa ya Sobat Era sekalian, misalnya pencalonan itu bulan September, tentu Presiden Jokowi juga akan melihat kalau misalnya terjadi, katakanlah dia mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan punishment kepada mereka yang mencalonkan Anies Baswedan misalnya, kan bisa juga kemudian ketika Anies benar-benar menang, yang sulit kan dia sendiri. Jadi ada soal-soal di situ juga yang harus kita pertimbangkan. Tapi ya kita baca dulu ya. Kita baca dulu dari Newsworthy ya, Warta Ekonomi. Gak usah berharap bagaimanapun caranya Anies bakal batal dicalonkan Nasdem. Ada upaya deadlock. Bener nggak ya? Politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan menilai semakin jauh potensi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden usai pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Itu karena besar kemungkinan pertemuan keduanya di London pada akhir tahun 2022 lalu juga membicarakan tentang Anies yang dicalonkan oleh Nasdem. Zulfan menilai orang seperti Surya Paloh tidak bisa jauh dari kekuasaan sehingga besar kemungkinan Surya berusaha memperbaiki hubungan dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Buat Surya Paloh kan yang penting selamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang. Nah itu dia akan ke Anies, ujar Zulfan dikutip Newsworthy dari kanal YouTube Total Politik. Apalagi Demokrat dan PKS yang berpotensi bergabung juga tampak masih bermanuver dengan bertemu dengan partai politik lain. Sekarang dia lihat kok tampaknya tambah jauh ini menjadi capres. Ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra, kemungkinan PKS dengan begitu ini jaraknya semakin jauh dengan Nasdem. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapaian Anies selanjutnya. Hal itu yang akan dijadikan alibi batal mencalonkan Anies oleh Nasdem. Padahal koalisi perubahan bisa saja terwujud seandainya Nasdem memberikan jatah calon wakil presiden pada Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden karena Demokrat mengatakan demikian. Dari pihak Nasdem mengatakan kami nggak setuju. Ini kan jadi nggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong kalau batal mencapreskan Anies, ujar Zulfan. Padahal AHY masih memenuhi kriteria sebagai cawapres yang pernah disebut Anies, yaitu elektabilitas AHY yang cukup bagus dan memiliki partai. Kalau dilihat dari sudut itu kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah ini nggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Aniesnya lah. Aniesnya yang jadi korban, pungkas Zulfan. Ya Sobat RH sekalian, ini tentu ketika kita masih melihat koalisi perubahan yang 3 partai itu ya. Jadi deadlocknya di wakil presiden. Tapi jangan lupa Nasdem bisa juga menggandeng Golkar, ya kan? Coba kita sigi ya. Mana yang lebih Anda pilih? Anies AHY atau Anies Airlangga Hartarto ya? Anies AHY atau Anies Airlangga. Nah, dari situ akan kita kelihatan sesungguhnya orang memilih siapa. Atau misalnya jangan begitu, kalau konstelasi ini selalu Anies AHY menang gini. Apakah Anda berkeberatan kalau seandainya Anies berpasangan dengan Airlangga, Golkar dukung Anies dan berpasangan dan Anies gabung ya, Nasdem Golkar mendukung Anies Airlangga. Kurang lebih begitulah ya. Apakah Anda berkeberatan? Tidak. Apakah keberatan tidak keberatan ya? Bukan setuju tidak setuju, tapi keberatan tidak keberatan. Kita ingin melihat apakah sesungguhnya Sobat Era sekalian kalau ada konstelasi baru dan konstelasi baru itu bernama Anies Airlangga, apakah akan juga tidak berkeberatan? Artinya, Demokrat bisa kejungkal, bisa ketendang. Sementara PKS ya duduk manis lah. Dengan katakanlah dengan mungkin kompensasi ya dengan tidak menempatkan wakil presidennya. Sobat Era sekalian, politik itu dinamis, tapi tetap suntuloyo saya katakan, habis energi kita hanya untuk menebak-nebak dan menerka-nerka. Bayangkan, Pilpres tinggal 13 bulan lagi, kurang dari 13 bulan bahkan ya. Sementara kita masih disibukkan untuk menerka-nerka siapa yang akan menjadi calon presiden kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian,
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat era sekalian, kebetulan ada rumah saya ini dekat musola, dekat masjid, masjidnya banyak. Ada suara orang ngaji ya, tetapi kita mulai saja. Sobat semuanya, pasti ganti presiden. Jadi saya sengaja memuat ini secara lengkap agar sobat semuanya di refresh lagi dengan lagu ganti presiden. Dan ini lagu sebenarnya saya dan Ogi ciptakan, terutama saya, ide dan syairnya itu karena ribut-ribut soal 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan. Maka kemudian konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, ya kan? Tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Jadi sahabat sekalian itu. Nah, ini ada yang menarik, yaitu soal ribut-ribut Nasdem dan Demokrat soal cawapres Anies Baswedan. Satu tema ini bisa menggagalkan pencapresan Anies Baswedan karena memang tidak cukup Nasdem dan PKS saja. Harus Nasdem, PKS dan Demokrat. Kecuali Nasdem menggandeng PKB cukup. Tapi kalau menggandeng Demokrat harus dengan PKS, menggandeng PKS harus dengan Demokrat, atau paling tidak ada tambah satu partai lain in case Demokrat kabur atau PKS kabur dari koalisi Nasdem. Bisa dengan tambahan P3, bisa dengan tambahan partai yang lain lagi. Kalau P3 saja bisa, apalagi partai yang lain. Nah, sobat era sekalian, coba kita bacakan dan komentari ya. Kader Demokrat gerah, elit Nasdem umbar cawapres Anies ke publik. Jangan merasa sok paling mendominasi. Karena kriteria yang diumbar ke publik itu tidak sesuai dengan AHY. Kalau sesuai dengan AHY ya Pak tidak akan marah. Suara.com, kader Partai Demokrat yang juga menjabat wasekjen partai berlambang bintang Mercy, Johnson Sitindaun, panas dengan perilaku elit Partai Nasdem yang kerap mengumbar bakal calon wakil presiden cawapres kepada publik. Dalam cuitannya ia menyebut nama Ahmad Ali, wakil ketua umum Partai Nasdem yang kerap menyebut sejumlah nama cawapres kepada publik. Pokoknya Bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya. Hehehe, tulisnya melalui akun Twitter @Johnson_JSP ya. Jadi ada hehehe-nya. Ia bahkan mengingatkan Ahmad Ali soal koalisi perubahan yang sedang dalam tahap menuju deklarasi setelah sebelumnya dibentuk tim kecil, sehingga tiap nama yang diusulkan harus dibahas di dalam tim kecil tersebut. Secara resmi kan sudah ada tim 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide disampaikan lewat itu, bukan diumbar ke publik, sambungnya. Tak hanya itu, ia mengemukakan kalau kader 3 partai yang akan mengusung koalisi perubahan untuk tertib komunikasi ke publik. Apalagi selisih jumlah kursi di DPR antara ketiga partai politik tersebut tipis. Jadi mari kita kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik. Karena beda kursi Nasdem, Demokrat, PKS itu tipis-tipis aja. Sebenarnya 54, 59 Nasdem, 54 Demokrat, 50 PKS. Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan sesuka pikirannya. Sebelumnya sejumlah elit Nasdem menyebut beberapa nama cawapres yang dinilai layak mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali bahkan pernah menyebut cawapres dari unsur non-parpol bisa menjaga hubungan koalisi partai politik pengusung Anies. Maka akan lebih bijak kalau kemudian tidak tarik-menarik. Ya sudah, kita serahkan kepada Anies yang kemudian cawapres bukan berasal dari kader parpol, katanya. Ia mengemukakan jika cawapres bukan berasal dari partai, maka tidak akan ada kontrak politik. Apalagi menurutnya Anies pun bukan kader partai tertentu, sehingga cawapresnya lebih baik juga bukan kader partai politik. Terus kemudian kalau salah satu elit partai minta cawapresnya diambil dari partainya,
Terus kalau dua partai gimana? Akibatnya yang terjadi adalah transaksional kan? Kita ingin menghilangkan hal-hal seperti itu, ujarnya. Sementara di kesempatan yang berbeda, Ahmad Ali juga mengatakan penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Nasdem setuju untuk mencari calon presiden itu tidak perlu, jangan kita mengedepankan figur, tapi kita betul-betul tentukan dulu kriteria yang disepakati bersama. Setelah itu baru kriterianya kita cocokkan dengan figur-figur yang ada, ujar dia. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional. Nasdem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan, karena ketika kemudian terpilih dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas, ujarnya. Kita tidak berharap kalau orang yang belum berpengalaman ketika terpilih dia butuh waktu untuk belajar dulu, katanya. Untuk diketahui hingga kini Partai Demokrat tetap mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, Sobat RH sekalian, ini bisa batal ya, bisa bubar ini koalisi Anies Baswedan gara-gara cawapres. Karena jelas ya, kalau kita lihat dari pernyataan ini jelas bahwa Demokrat menginginkan AHY yang menjadi wakil presiden, dan itu harga setengah mati kelihatannya, bukan harga mati ya, harga setengah mati. Sementara Nasdem ya tidak begitu srek kalau yang menjadi wakil presiden adalah AHY. Sebenarnya kalau AHY menjadi wakil presiden kan rugi Nasdem, karena Nasdem tidak menempatkan kadernya juga sebagai calon presiden. Anies kan bukan kader Nasdem, tapi Nasdem saja yang besar hati ya, atau kepedean untuk melihat Anies sebagai bagian dari Nasdem, karena sudah dideklarasikan, sudah diundang kemana-mana, sudah dibawa kemana-mana juga. Jadi seolah-olah Anies itu adalah Nasdem, padahal secara de facto dan de jure Anies kan bukan bagian dari Nasdem. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Ahmad Ali mengenai dua hal ini fair, yaitu sama-sama tidak menempatkan kader partai politik, dan yang kedua cari orang yang punya pengalaman dalam pemerintahan. Dua pernyataan itu pasti bikin tersinggung Demokrat karena kena ke AHY-nya. Satu, AHY jelas kader partai politik. Kedua, AHY jelas belum berpengalaman di dalam pemerintahan, sehingga dia merasa bahwa itu pernyataan yang menohok dirinya, makanya kadernya ribut. Saya tidak tahu ya bagaimana mengatasi ini. Maka kalau pakai teori take it or leave it, ambil atau tinggalkan, bisa jadi Demokrat akhirnya leave it. Ngapain saya bergabung dengan koalisi perubahan ini kalau saya tidak punya insentif apa-apa. Kalau PKS ya sepertinya as usual, seperti biasanya di masa lalu, gampang dijinakkan. Asal ada dorongan bensin untuk partainya dan kemudian mengawal pemenangan Anies ini, karena kita tahu bahwa kader-kader PKS jauh lebih solid dan tertib dalam mencatat hasil pemilu di TPS masing-masing, dan itu berbeda sekali dengan apa yang ada dengan partai lain ya. Sobat era sekalian, saya mesti berpacu dengan suara orang mengaji ya, apa istilahnya, lagi ada bacaan-bacaan ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan suara saya tetap lebih jelas ya terdengarnya. Itu soalnya sahabat era sekalian. Jadi saya mendengar misalnya dari seorang pengusaha yang kebetulan dekat dengan lingkaran Anies Baswedan, dan juga bicara tentang konstelasi PKS dan Demokrat, bagaimana dia ingin dalam tanda kutip menyelesaikan urusan dengan PKS, dan bagaimana pula menyelesaikan urusan dengan Demokrat. Menyelesaikan urusan dengan PKS barangkali jauh lebih mudah dibandingkan menyelesaikan urusan dengan Demokrat, karena Demokrat tidak ingin mahar tetapi ingin AHY sebagai calon wakil presiden. And then this is the time for AHY setelah gagal di tahun 2019. Jadi wajar kalau seandainya Demokrat menginginkan AHY sebagai calon wakil presiden, walaupun kita tahu usia AHY sangat atau masih muda, kelahiran tahun 78. Jadi usianya sekarang nanti Agustus nanti ya, itu sekarang masih 44 tahun. Masih sangat muda ya, masih 44 tahun. Kalau seandainya
pada tahun 2024 usianya baru akan 46 tahun. 5 tahun lagi baru 51 tahun. Sebenarnya kalau kita to be fair, AHY masih punya kesempatan yang banyak, yang panjang untuk menjadi calon presiden ke depan. Tapi jangan lupa, dengan menjadi calon wakil presiden sekarang dengan usia 46 tahun, dia punya pengalaman untuk nanti maju pada usia yang sangat belia 51 tahun sebagai calon presiden. Dan ketika pendaftaran kan setahun sebelumnya pada waktu 50 tahun. Bayangkan 50 tahun sebagai calon presiden. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ini antara perhitungan Anies Baswedan dan koalisi perubahan dengan perhitungan Partai Demokrat sebagai partai politik. Tentu mereka lebih peduli AHY ketimbang Anies Baswedan. Anies adalah jembatan bagi cara untuk mendongkrak AHY, kan begitu. Saya tidak tahu ya, kalau kita bicara objektivitas, maka yang paling penting adalah capacity to win dulu. Apakah Anies AHY punya kapasitas untuk memenangkan pertarungan lebih hebat dibandingkan dengan misal kalau terjadi koalisi Prabowo Puan, kemudian atau Prabowo Hovifa atau Prabowo Caimin, dan di sisi lain Ganjar Erik, Ganjar Sandiaga Uno atau Ganjar Ridwan Kamil. Itu soalnya. Jadi kalau dihadapkan apakah AHY adalah pilihan yang paling kuat untuk capacity to win. Tentu kalau kita bicara capacity to win itu tidak berasal dari kolam yang sama, harus dari kolam yang berbeda. Nah, itu soal perhitungan-perhitungan yang tentu sudah dibicarakan oleh ketiga partai politik, karena tidak ada gunanya ngotot-ngototan kalau kemudian kalah. Tapi bagi AHY dan Demokrat nggak akan pernah kalah mereka dengan menempatkan AHY sebagai wakil presiden atau calon wakil presiden. Maka sesungguhnya dua hal mereka dapat, yaitu kotel efek bagi Demokrat, dan kedua proses pematangan bagi AHY untuk berkontestasi dalam pilpres. Kalah dan menang itu soal yang lain, tetapi jelas AHY punya keuntungan seandainya bisa dijadikan wakil presiden. Susah kan kalau kita put everything on the table, maka koalisi ini akan jalan kalau dengan kesepakatan bahwa wapresnya AHY. Kalau wapresnya bukan AHY, rasanya ya mungkin koalisi ini tidak akan jalan. Kecuali Demokrat out, masuk yang lainnya. Misalnya P3 atau PKB atau bahkan PAN. Bisa terjadi. Dan Demokrat mencari tempat yang lain yang lebih menawarkan AHY sebagai calon wakil presiden. Jadi tawaran yang lebih baik. Jadi bisa jadi kemudian the last tiba-tiba pertarungan itu antara Ganjar AHY melawan Prabowo Puan saja, dan Anies Baswedan terjengkang tidak bisa dicalonkan. Sekali lagi, kalau ini terjadi, saya mengutuk yang namanya presidensial threshold dan pragmatisme dalam politik Indonesia. Tapi kalau partai politik memperhatikan kepentingannya sendiri, ya itu wajar. Karena itu harusnya presidensial threshold tetap 0 ya. Oke, ya itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.